محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan lalu dibahas tentang masalah pembagian daripada al-kalam, ada al-majaz, ada al-haqiqah. Al-haqiqah adalah ma bagiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, kata yang digunakan sesuai penggunaan secara umum. Adapun al-majaz adalah peminjaman kata yang tidak digunakan secara umum, namun bisa ditujukan kepada apa yang dituju. Begitu. Hadzal majaz. Wal haqiqah imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma 'urfiyyah. Al haqiqah, kata al haqiqah atau kalimat al haqiqah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Al-Hadis. Jadi kita berbicara masalah kalam ini bukan kalam manusia saja, tapi berbicara masalah kalam yang al-murad adalah kalamullah wa kalamu rasulih, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah. Karena di dalam hukum istimbatnya itu dari firman Allah dan sabda Rasulullah, itu yang terpenting. Sehingga di dalam Al-Quran itu akan kita temukan kalimat atau kata yang menunjukkan haqiqah. Ada juga penggunaan kata pakai kata al-majaz, bukan sesungguhnya. Al-haqiqah imma lughawiyah. Haqiqah kadangkala secara bahasa, bi'an wada'aha ahlul lughah, sebagaimana yang diletakkan atau yang disimpulkan oleh ahli bahasa. Kalasad, seperti macan, singa. Lil hayawanil muftaris, macan itu digunakan untuk hayawan yang menerkam. Jadi siapa itu macan? Macan adalah hayawan yang menerkam. Ya, itu namanya secara bahasa, secara hakikat seperti itu. Kalau ada macan tidak menerkam, ya secara bahasa bukan macan. Begitu. Kalau seandainya ada kambing menerkam, kalau seandainya dikatakan macan tuh secara bahasa. Karena memang al-hayawan al-muftaris, hayawan yang menerkam, itu namanya macan. Secara bahasa seperti itu. Ya. Wa imma syar'iyyah, ataupun juga digunakan di dalam syariat. Bi'an wada'aha syari', yang diletakkan, yang disimpulkan oleh pemilik syariat, yaitu Rasulullah SAW. Kas-shalah, seperti as-shalah. Ada secara bahasa yaitu ad-du'a. Secara bahasa, ya, salat adalah ad-du'a. Adapun secara syariat, salat adalah aqwalu af'al dan sebagainya. Lil ibadah al-makhsusah, digunakan untuk ibadah yang khusus, yaitu aqwalun wa af'alun muftadahatun bitakbir wa muqtadamatun bitaslim. Itu namanya salat secara syariah. Ya, salat adalah secara bahasa, secara syariat adalah ibadah yang khusus. Ini haqiqah secara syariah. Ada haqiqah secara urfiyah. Kalau lughawiyah itu bahasa, syar'iyah itu secara syar'an, urfiyah secara adat, kebiasaan. Ada urfi. Ya, lughawiyah secara bahasa, syar'iyah yang diletakkan oleh ahli syariat, ya oleh syariat sahibus syariah yaitu Rasulullah. Adapun urfiyah, hadza diletakkan atau digunakan oleh ahlul urfi al-'am, kebiasaan yang secara umum. Contoh kadzabah lidzatil arba'. Kata-kata ad-dabbah itu digunakan untuk hayawan yang memiliki 4 kaki, seperti al-himar. Seperti al-himar, ya, keledai. Wa hiya lughatun likulli ma yadubu 'alal ardi. Secara dabbah, secara bahasa dabbah itu adalah setiap hayawan yang melata di muka bumi ini.
Ya, baik berkaki 4, kaki 2, bahkan yang tidak punya kaki pun yang tidak terlihat, ya seperti ular dan sebagainya, itu termasuk daripada dabbah secara bahasa. Namun secara lughah, ahlul urfi, ya, secara ahlul urfi yang dimaksud ad-dabbah di sini adalah lidzatil arba' yang memiliki 4 kaki. Selain itu, maka tidak dikatakan 4 kaki. Apa dikatakan ad-dabbah. Wal khas kal fa'il lil ismil ma'ruf 'inda nuhah. Begitu juga digunakan oleh ahlul khas. Ya, orang yang memiliki pemahaman khusus atau di dalam ilmu khusus seperti al-fa'il, isim fa'il lil ismil ma'ruf 'inda nuhah. Isim fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. Ya, itu namanya fa'il. Ini menurut ahli lughah, ahlun nuhah. Jadi secara hakikat, secara kata, secara hakikat ada lughawiyah, ada syar'iyah, ada urfiyah. Begitu juga di dalam ta'rif. Di dalam ta'rif, ya, setiap sesuatu ada ta'rifnya, ada lughatan, ada istilahan atau syar'iyatan atau urfiyah. Ya. Wa hadha taqsim mashin 'ala ta'rif ats-tsani lil haqiqah. Begitu juga pembagian yang kedua ini, ya, pembagian ini baik itu lughawiyah atau syar'iyah atau urfiyah juga berlaku kepada ala ta'rif ats-tsani lil haqiqah. Ta'rif yang kedua daripada al-haqiqah dunal awal al-qasir ala lughawiyah. Ya, bukan yang pertama yang hanya sekedar lughawiyah saja. Jadi wahada taqsim mashin ala ta'rif ats-tsani lil haqiqah. Ini maksudnya bagaimana? Nah, al haqiqah kan kemarin ada 2 ta'rif. Coba dibuka sebelumnya. Al haqiqah itu ada 2 ta'rif. Al awal, ta'rif yang pertama, ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Ada ta'rif al awal. Wa ta'rif ats-tsani mastu'mila fi mastuliha alaihi min al mukhatabah. Ya, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Pembagian daripada lughawiyah, syar'iyah, urfiyah itu kembali kepada ta'rif yang kedua. Berarti ta'rif yang kedua yang mana? Adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Faham maksudnya? Hei, faham? Jangan ngantuk. Jadi al-haqiqah ada berapa ta'rif? Ada 2 kan? Al-awwal ma bagiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, hadha huwa al-awwal. Wa ta'rif ats-tsani mastu'mila fi mastuliha alaihi min al-mukhatabah. Untuk ta'rif yang kedua, mastu'mila fi mastuliha alaihi min al-mukhatabah, ini dibagi menjadi 3. Ada lughawiyah, ada syar'iyah, ada urfiyah. Jadi al-haqiqah tersebut kembali kepada ta'rif yang kedua, bukan kembali ta'rif yang pertama. Ya, bukan kembali pada ta'rif yang pertama. Begitu. Wal majaz imma yakuna bi ziyadatin. Kalimat majaz, kata digunakan dengan majaz, imma yakuna bi ziyadatin. Ya, begitu. Kadang digunakan dengan menambah, au nuqsan atau mengurangi, au naklin atau memindahkan, au isti'aratin atau meminjam. Jadi kadang menambahkan kata, mengurangi, memindah atau meminjam kata yang lain. Contoh, fal majaz bi ziyadah, majaz dengan kata ziyadah, berarti ada tambahannya. Mithlu qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Kata laisa kamitslihi syai'un. Fal kaf zaidatun. Kaf di sini zaidah, tambahan. Ya. Wa illa fahiya bimana mithl. Ya. Kalau memang tidak seperti itu, padahal kaf itu bimakna mithl, seperti. Fayakunu lahu ta'ala mithlun. Berarti kalau seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mithl yang sepadan, wa huwa muhal. Wal qasdu bihadzal kalam yafihi, yanfihi, yanfihi, ya, yanfihi. Yang dimaksud dalam kalam ini adalah menafikan, menafikan adanya menafikan adanya mithil, gitu. Sudah betul. Yafihi. Semuanya yafihi semuanya.
Hah? Nafi. Oh. Nafyuhu. Wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu. Di sini ya. Beda cetakan berarti. Situ apa situ? Ya apa nun? Ya. Nun. Nafyuhu. Oke, salah. Oke. Lihatin sini. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada kamitslihi, sebenarnya kan seperti Allah. Syai'un sesuatu apapun. Di sini para ulama berbicara masalah al-majaz. Ada namanya majaz az-ziyadah. Bahwasanya kaf di dalam kalimat ini adalah kaf zaidah, kaf tambahan. Kok bisa? Iya. Karena kaf di sini bimana seperti, ya. Laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Kalau seandainya berarti kaf itu seperti, mitslihi seperti, tidak ada seperti Allah. Seperti Allah. Ya. Kaf seperti kan? Mitslihi seperti juga. Tidak ada yang seperti Allah. Segala sesuatu apapun. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwasanya al-murad di sini kaf itu hanya tambahan saja. Sehingga artinya tidak ada yang seperti Allah, bukan tidak ada yang seperti Allah. Ini kalau yang pertama, pendapat yang pertama. Yang menurut dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Kafnya zaidah. Seakan-akan tidak ada. Ya. Adapun ahlul haqiqah, mereka mengatakan bahwasanya, fahami ini, laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Yang seperti Allah. Yang seperti Allah aja nggak ada, apalagi yang seperti Allah sesungguhnya. Sehingga tidak ada sama sekali. Intinya dalam pembahasan ini adalah kita ingin menafyikan bahwasanya tidak ada satupun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang seperti Allah secara langsung atau yang semisalnya Allah. Enggak bisa. Enggak ada sesuatu apapun yang semesti atau seperti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kalimat laisa kamitslihi, kaf ini adalah kaf zaidah, kaf tambahan. Sehingga artinya laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti saja. Tidak ada yang seperti Allah. Nggak perlu tidak ada yang seperti Allah. Ya, tidak ada yang seperti karena kaf di sini bimana misal, seperti. Kalau diulangi 2 kali, kaf bimana misil. Misil juga artinya misil juga, seperti. Tidak ada seperti Allah. Ya, tidak ada yang seperti Allah. Begitu. Jadi kaf tersebut para ulama mengatakan kaf ini adalah kaf zaidah. Hadza bimana al-majaz. Ya, mana majaz. Ya. Faham ini? Faham enggak maksudnya? Kira-kira paham enggak? Tidak ada yang seperti Allah. Makanya kaf ini adalah kaf zaidah. Ya. Kalau seandainya kaf itu diadakan sama seperti artinya misil, wa illa fahiya bima'na misil. Ya. Fayakunu lahu ta'ala mislun. Ya. Tidak ada yang seperti Allah. Kalau seandainya kata-kata tidak ada yang seperti Allah, berarti yang dinafikan yang seperti Allah atau yang seperti Allah? Hah? Yang dinafikan itu tidak. Coba dengan hati yang tulus, ya, pikiran yang jernih. Ini dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Ini yang kita mau, ya kan? Yang kita mau seperti itu. Tidak ada seperti Allah. Kemudian ternyata ada kaf dan misil, yang artinya kaf itu seperti, misil juga seperti. Ada 2 seperti berarti. Tidak ada yang seperti Allah. Berarti kita mau menafikan apa? Yang seperti Allah atau yang seperti Allah? Yang mana yang kita nafikan? Seperti Allah. Seperti Allah. Berarti ada dong yang seperti Allah? Enggak ada. Orang sepertinya enggak ada. Paham enggak? Kalau kita menafikan seperti Allah, kita nafikan tidak ada, berarti ada dong yang seperti Allah. Yang enggak ada itu yang seperti Allah.
Berarti yang seperti Allah ada. Ya enggak? Bagaimana? Kita mau menafikan yang mana? Menafikan yang seperti Allah atau menafikan yang seperti Allah? Kalau kita menafikan yang seperti Allah, ya, berarti ada yang seperti Allah, yang dinafikan itu yang sepertinya. Ya enggak? Seperti kan? Nah, oleh karena itu pemahaman kita cetek. Yang ngerti gak paham maksudnya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kaf di sinilah kaf zaidah, tambahan. Seakan-akan tidak ada. Wujuduhu kal adam. Adanya seperti tidak ada. Sehingga nggak perlu mengatakan tidak ada yang seperti Allah. Nggak perlu mengatakan seperti itu, langsung aja tidak ada yang seperti Allah. Begitu langsung. Kafnya itu kaf zaidah. Makanya di situ disebutkan fal kafu zaidatun. Kaf itu zaidah, tambahan. Wa illa ay illam takun zaidah. Wa illa itu artinya illam takun zaidah. Kalau seandainya kaf itu bukan zaidah, fahiya bimana misil, maka berarti dengan misil seperti begitu. Fayakunu lahu ta'ala misil, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki misil, contoh. Yang dinafikan itu yang sepertinya, berarti yang seperti Allah mesti ada. Padahal pada kalam ini al-murad bahwasanya kita ingin menafikan yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, paham? Sehingga para ulama mengatakan kaf di sini adalah kaf zaidah. Ada disebut dengan al-majaz. Ya, al-majaz gitu. Dengan biziyadah, dengan menambahkan huruf, meskipun di situ huruf itu bimana zaidah, ya. Huruf bimana zaidah. Kalau kembali kepada kata-kata majaz, ya kan? Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau kata-kata majaz pemahamannya yang seperti Allah dia nggak ada, apalagi yang seperti Allah. Yang seperti Allah. Ya, tidak ada, apalagi yang seperti Allah secara langsung. Seakan-akan seperti itu. Yang seperti Allah nggak ada. Ya. Maksudnya di dalam sikap perbuatan yang hampir mendekati seperti Allah tidak ada. Apalagi yang secara langsung sama dengan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak ada. Faham? Ya, kalau berbicara masalah majaz, dengerin ini. Kalau kita berbicara masalah majaz, seumpama kaf tersebut kita tidak menjadikan zaidah. Kaf tidak menjadikan zaidah. Kaf tetap bimana mithil. Ya, seperti Allah. Kalau yang seperti Allah, maksudnya apapun itu yang memiliki sifat yang hampir dimiliki oleh Allah tidak ada. Apalagi makhluk yang memiliki sifat seperti Allah, pastinya tidak ada. Ada namanya majaz yang sesungguhnya. Jadi ente boleh mengatakan kaf ini zaidah atau kaf ini lil balaghah, seperti lebih menjelaskan tentang sosok Allah Subhanahu wa taala ini yang memang tidak ada yang menyamai Allah. Yang seperti Allah sih enggak ada. Yang memiliki sifat sedikit pun seperti Allah tidak ada. Apalagi yang sifat yang sama dengan Allah pastinya tidak ada. Ya, paham? Begitu. Paham enggak perempuan? Ya. Pahamin secara kami selihi syai'un, ya. Ada yang kalau lebih gampangnya kita pengen bagaimana sih Lasa kami itu artinya, ente katakan kaf ini kaf zaidah, itu lebih gampang. Kaf ini kaf zaidah, tidak ada yang seperti Allah, itu gampang. Tapi kalau seandainya kaf itu, ya, di dalam Al-Quran, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala ketika meletakkan satu huruf ada tujuan. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu huruf sia-sia, tidak mungkin. Oleh karena itu perlu kita fahami lagi lebih dalam. Ya, laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah, yang memiliki sifat yang tidak semuanya sempurna seperti Allah, ya, jadi tidak ada. Apalagi orang atau makhluk yang memiliki sifat seperti Allah 100%, tidak mungkin ada. Ya, jadi ada dua gambaran. Ya, masalah ini mana ini? Ya, ada dua, dua ya. Tidak ada yang seperti Allah. Kalau yang ini, yang seperti ini memiliki sifat yang hampir sama
yang hampir sama dimungkinkan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini kita tiadakan. Apalagi yang sifatnya seperti Allah secara langsung. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Oleh karena itu kedua-duanya tersebut nafi. Gampang? Oke. Gampang nggak? Paham perempuan? Oke. Ada yang bawa HP? Ya, lihat langsung di Facebook. Di Facebook Khadir Ridwan. Ya, lihat aja di situ. Kita live. Begitu. Iya benar. Ya. Kemudian ini al-majaz yang pertama. Al-majaz ya biziyadatin dengan tambahan. Yang kedua, al-majaz bin nuqsan dengan mengurangi kata. Kalau tadi menambahkan huruf, yang sekarang mengurangi kata. Contoh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah, tanyakan kepada desa, kepada kota. Apakah kota bisa berbicara? Nggak bisa. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nggak mungkin, nggak bisa. Maksudnya bagaimana? Al-murad was'alil qaryah ay ahlul qaryah, tanyakan kepada penduduk desa. Ini secara pemahaman yang gampang. Pemahaman yang gampang. Was'alil qaryah, tanyakan kepada suatu desa, suatu kota. Al-murad di sini al-qaryah mungkin nggak bisa berbicara lah. Coba ente tanyakan kepada itu gedung, nggak bisa berbicara. Ini tidak bisa berbicara. Ini secara paling gampang adalah majaz bin nuqsan. Berarti ada kata yang dikurangi. Ya. Apa itu yang dimaksud dikurangi? Kata ahlun. Ai ahlul qaryah, tanyakan kepada penduduk desa. Kenapa terjadi terjadi kehancuran pada desa tersebut? Tanyakan kepada penduduknya. Ini secara gampang. Ya. Tapi bagi orang yang berakal, ya, memang itu menjadikan wasalil qaryah. Coba ini ditanya kepada, kalau kita secara akal sehat. Coba ente lihat kejadian-kejadian di luar negeri sana yang meluluh lantakkan bangunan-bangunan mereka. Nggak perlu ente tanya nggak perlu dengan tanya kepada penduduknya. Ente lihat dengan mata kalian, begitu. Maksudnya begitu. Mereka hancur. Ya, kenapa hancur? Begini. Coba lu ngambil pelajaran dari mereka. Apa yang terjadi? Kalau ente nggak bisa melihat keadaan tersebut, tanya kepada penduduknya. Kenapa? Apa yang kau lakukan sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi wasalil qaryah, ada kata yang tertinggal, ada kata yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-murad wasalil qaryah. Ente nggak harus tanya kepada bangunan. Ente nggak mungkin tanya kepada desa, kota, nggak mungkin. Yang dimaksud adalah bangunannya. Ya. Tapi bagi orang yang lebih paham lagi mendalami kata-kata ini, ya, wasalil qaryah, pasti akan terlintas di benaknya, ada apa dengan kota tersebut? Kok dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kok dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pastinya ada sesuatu. Ya, begitu. Jadi wasalil qaryah secara majaz, secara bahasa, ini adalah kata-kata majaz bin nuqsan, ada yang dikurangi daripada kata tersebut. Apa itu kata-katanya? Ahlun. Tanya kepada penduduk desa. Wa qurriba sidqu ta'riful majaz ala ma dzukira bi annahu su'mila nafyu mithl fi nafyil mathal wa sa'al al-qaryah fi su'ali ahliha. Ya. Wa qurriba, dan didekatkan sidqu ta'rifil majaz, kebenaran ta'rif daripada al-majaz ala ma dzukira. Ta'rif al-majaz tadi kan adalah ma tujuwiza an mawdu'ihi, yang melewati dari kata yang sesungguhnya, ya. Bi'ana hustu'mila, digunakan untuk nafya mithlil mithil, untuk menafikan seperti Allah tadi. Fi nafyil mathil, fi nafyil mathal atau mithil, di dalam menafikan mithil kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa su'alil qaryah fi su'ali ahliha, ya, menafikan bertanya kepada suatu kota di dalam permasalahan soal ahliha, bertanya kepada penduduk desa tersebut. Sehingga di sini al-murad intinya adalah di dalam masalah majaz ada majaz bin ziyadah, ada majaz bin nuqsan, ada yang mengurangi kata, ada yang menambahkan kata. Faham? Gitu. Ya, paham ya?
Ya. Tanyakan kepada tembok tersebut. Wah. Tanya kepada semut, mata semut. Begitu. Tanya kepada desa. Yang dimaksud desa tersebut adalah al-murad penghuninya. Ya, marartu 'ala diyar, diyara layla. Ya, uqabbilu dzal jidal wa dzal jidara. Terus wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Bukan masalah temboknya, bangunannya, tapi siapa penghuninya. Tanya kepada penghuninya, jangan kepada temboknya. Tembok, nggak bisa berbicara dia. Begitu. Sama wasalil qaryah, tanya dengan suatu daerah, nggak bisa berbicara. Ente tanya, desa, kenapa nggak begini? Nggak bisa. Al-murad di sini tanya kepada penduduknya. Ya, begitu. Atau kalau seandainya kita memiliki pemikiran yang jernih, kita akan merenungkan kejadian-kejadian apa yang dilakukan oleh penduduk desa tersebut sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagaimana? Direnungkan, pertanyakan, begitu. Yang kedua, al-majaz bin naqli, majaz dengan memindahkan kata yang sesungguhnya. Kal ghaid, seperti al-ghaid atau ghaid fi ma yakhruju minal insan. Al-ghaid itu sesuatu yang keluar dari manusia. Orang mengeluarkan qadil hajat, ya BAB, al-ghaid. Ini kan kata-kata majaz sebenarnya. Sebenarnya kata-kata majaz bukan arti sesungguhnya. Ya, al-ghaid itu kalau bahasanya itu digunakan untuk fi ma yakhruju minal insan, sesuatu yang keluar dari manusia. Nukila ilaihi an haqiqati, dipindah dari hakikatnya. Hakikat daripada al-ghaid, kata arti yang sesungguhnya al-ghaid itu adalah al-makan al-mutmain, tempat ya yang memang di situ digunakan untuk qadil hajat, untuk buang air besar. Ya, ghaid itu tempat untuk digunakan buang air besar, namanya ghaid. Tapi kalau kita yang berlaku pada saat sekarang, al-ghaid itu adalah ma yakhruju minal insan, BAB-nya itu. Ya, yang keluar itu namanya ghaid. Padahal aslinya ya, ghaid itu adalah tempatnya. Bukan barang yang keluar, tapi tempatnya. Tempat digunakan untuk buang air besar namanya ghaid. Kalau bahasa sekarang ya, majaznya memindahkan kata asli kepada kata yang tidak asli. Padahal digunakan untuk tempat digunakan buang air besar, kemudian digunakan untuk yang keluar daripada ketika BAB tersebut. Faham? Begitu. Bihaitsu la yatabaddar minhu 'urfan ilal kharij. Sehingga ya sekira tidak akan terlintas secara cepat di dalam akal kita kalau ada kata ghaid, enggak mungkin ghaid itu tempat untuk untuk BAB. Tapi ghaid itu adalah langsung al-kharij, sesuatu yang keluar dari dubur tersebut atau ketika BAB tersebut. Ada namanya majaz bin naqli. Majaz memindahkan kata, ya, memindahkan kata. Wal majaz bil isti'arah, ada majaz meminjam kata yang lain. Ya. Qaqalihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadha. Cerita daripada Sayyidina Khadir dan Sayyidina Musa ketika Sayyidina Khadir ya membangun atau merapikan tembok yang hampir jatuh. Ya. Jidaran yuridu an yanqadha. Jidaran, kata-kata aslinya jidaran tembok, yuridu an yanqadha, yang ia menginginkan untuk jatuh. Emang tembok punya keinginan enggak? Enggak punya keinginan. Hada namanya majaz isti'arah. Majaz dengan meminjam kata, seakan-akan mendoyongnya tembok tersebut, seakan-akan seperti manusia yang menginginkan dia jatuh, padahal dia tidak punya keinginan. Begitu. Hada namanya majaz bil isti'arah. Ya. Doyongnya, hampir jatuhnya tembok tersebut meminjam kata yang kita miliki, meminjam kata yang manusia gunakan. Ya, seakan-akan seperti manusia yang punya keinginan hampir jatuh.
Padahal tembok nggak punya keinginan seperti itu. Mau jatuh hanya sekedar temboknya mau jatuh. Tapi di sini yuridu, dia menginginkan jatuh. Seakan-akan dia punya keinginan untuk jatuh. Nah ini kata yuridu ini kita itu meminjam dari kata yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia punya keinginan, sedangkan tembok nggak punya keinginan. Ada namanya majaz bil isti'arah, majaz dengan meminjam kata. Ya. Dalam Al-Quran ada jidaran yuridu ayang qadha ayasgut, pengen jatuh. Fashubbiha mailuhu ila suqut, ditashbihkan, diserupakan condongnya tembok tersebut mau jatuh biradati suqut, dengan keinginan jatuh, alladzi hiya min sifatil hayy, yang keinginan tersebut adalah sifat dari orang yang hidup. Benda mati nggak punya keinginan, yang punya keinginan adalah orang yang masih hidup. Begitu. Sehingga keinginan itu yang dimiliki oleh orang yang masih hidup dipinjamkan kepada orang yang, kepada benda tersebut. Ya, ada namanya majaz bil isti'arah. Dunal jamad, selain daripada benda mati, jamad benda mati atau benda yang tidak hidup. Fal majaz al mabni ala tashbih yusama isti'arah. Majaz yang terbangun atas tashbih, ya, penyerupaan, itu namanya majaz isti'arah. Ya, majaz isti'arah. Contoh, ya, contohnya apa majaz isti'arah? Contoh yufa, wah yufa. Yufa asadun, yufa itu macan. Wah, yufa itu macan. Ada penyerupaan berarti ya? Penyerupaan di dalam apa? Tashbih, peminjaman kata yufa itu macan. Berarti ada persamaan antara yufa dan macan tersebut. Pemberani. Pemberani. Ya, pemberani itu namanya isti'arah. Ya, meminjam kata dari yang lain. Ya. Macan digunakan sama dia. Begitu. Saya melihat macan sholat di mihrab. Waduh, ada saya melihat macan sholat di mihrab. Ternyata lihat yufa. Waduh, maksudnya dengan keberaniannya. Begitu. Ya. Contoh, anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Ada majaz isti'arah, meminjam kata. Berarti ada persamaan di dalam matahari dan rembulan tersebut. Ya, wajahnya bersinar seperti rembulan. Meskipun ya wajahnya hitam nggak apa-apa. Begitu. Aduh, paham ini ya? Majaz isti'arah itu majaz peminjaman kata yang lain. Begitu. Udah paham ini? Ya, jadi ada majaz hakikah dan majaz. Selanjutnya adalah kembali kepada taksimul kalam. Ya, beda lagi nih. Sekarang permasalahan taksimul kalam, pembagian daripada kalam di dalam Al-Qur'an ada sighat amr. Ada sighat amr. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian apa lagi? Wa aqridullaha qardan hasana. Kata-kata fiil perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apakah setiap sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran, kata-kata perintah tersebut menjadi wajib ataukah tidak? Begitu juga kata-kata perintah di dalam hadisnya Rasulullah, apakah menjadi wajib ataukah tidak? Sehingga akan kita bahas. Wal amru, azan dulu, dengerin dulu ya. Lo ngipasin siapa? Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hasan hasan falah falah, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah.
Masih. Habis ini apa? Ada sebelah. Ada kayaknya. Oh. Harus khatam nih. Allah Rasulullah pertama sallam qaimat sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam lanjutkan wal amru kan kemarin pembahasan daripada taqsimul kalam wal kalam yang qasimu ila amrin wa nahyin. Pembagian kalam itu ucapan firman-Nya Allah, sabda Rasulullah itu kembali kepada perintah dan larangan, ya. Sehingga perintah tersebut apakah wajib kita jalankan atau anjuran atau hanya sekedar diperbolehkan, ya, akan kita bahas. Apa itu? Pertama, ta'rif al-amr, definisi daripada amr. Definisi daripada amr, istid'a'ul fi'li bil qaul. Istid'a'ul fi'li, meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Cara memintanya bil qauli, dengan perintah, dengan ucapan. Gitu. Meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bil qauli, dengan ucapan. Jadi memintanya dengan ucapan, sehingga dengan kata lain adalah memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Wih, ini lakuin, tuh, jalanin, bersih-bersih, yang rapi. Mimman huwa dunahu, dia minta dilakukan pekerjaan tersebut dari orang yang di bawahnya. Bos kepada bawahan, kepada pegawai. Ya, ustadzah kepada santrinya, ustadz kepada santrinya. Yang lebih besar meminta kepada yang lain, kepada di bawahnya. Namanya perintah. Memerintahkannya bil qaul, seperti Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya. Hadza namanya dari atasan, tingkatannya lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. Hadza namanya amr. Ala sabilil wujub, memerintahkan tersebut atas jalan kewajiban, diwajibkan. Ada namanya amr, ya. Amr perintah itu meminta untuk dilakukan oleh orang yang di bawahnya dengan ucapan yang jelas, kemudian atas diwajibkannya perkara tersebut. Wa in fa in kana al-istid'a' minal masawi, kalau seandainya, atau minal musawi, ya, kalau masawi itu keburukan-keburukan, al-musawi. Kalau seandainya permintaan untuk melakukan tersebut dilakukan oleh orang yang sama dengan kita, selevel, ustadz ma ustadz, santri ma santri, ustadzah ma ustadzah, meminta, itu namanya summiya iltimasan, namanya iltimas, permintaan, permohonan. Ya, apa ya, kalau bahasa kita apa? Minta tolong lah, begitu. Wa minal a'la summiya su'alan. Kalau seandainya yang diminta itu lebih tinggi, namanya soal, permohonan. Ya, permohonan. Kita minta kepada Allah, bukan merintah. Ya, itu namanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, begini dong. Ya Rabb, berikan kepada saya begini begitu. Namanya bukan perintah kepada Allah, itu namanya soal. Jadi ada amr,
ada iltimas, ada soal. Amr dari tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. Kalau iltimas dari sesama, ya, dengan level yang sama, level yang sama, ya, itu namanya iltimas. Kalau minta di yang lebih tinggi, ya, itu namanya soal, permintaan. Ya, santri kepada ustadznya, kepada ustazahnya, itu namanya permintaan, soal. Ya, begitu. Ustaz sini, Ustaz, waduh. Kemudian wa illam yakun ala sabil wujub bi anujuwizat tark fa dhahirhu annahu laysa bi amr ay fil haqiqah. Kalau seandainya lam yakun ala sabil wujub, tidak atas dasar kewajiban, ya, enggak harus dilakukan, maksudnya boleh ditinggalkan, maka secara bahasa, secara zahir itu bukan perintah, ya. Namun secara apa di dalam hakikatnya, karena perintah nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau seandainya boleh ditinggalkan, itu namanya bukan perintah, hanya sekedar anjuran saja. Betul. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas bagaimana bentuk daripada kalimat perintah tersebut di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan bagaimana konsekuensinya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab.